Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita, kesempatan yang luar biasa di mana kita boleh bertemu di akhir tahun 2020. Inilah pelajaran yang terakhir untuk triwulan yang keempat di tahun 2020. Dan saya percaya ada banyak pelajaran yang sudah kita peroleh tentang pendidikan. Dan saat ini kita akan belajar pelajaran yang ke-13 dengan judul Sorga, Pendidikan, dan Pelajaran Abadi. Apa yang akan kita pelajari saat ini? Sebelum lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami untuk mengerti, sehingga kami boleh mendapatkan pelajaran yang indah untuk kami boleh praktekkan dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, kita akan belajar bersama-sama tentang sorga, tentang pendidikan, dan tentang pelajaran abadi. Tapi sebelumnya, kita akan lihat ayat yang melandasi pembahasan kita, yang diambil dari 1 Korintus 2, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, sesuatu yang sungguh luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan kita peroleh nanti di dalam kerajaan sorga. Itu berarti kita sedang belajar tentang sorga. Dan saudaraku, pada tahun 1977, seorang penulis, A.G. Coprey, dia tuliskan sebuah buku yang berjudul Lifelong Education, di mana pada beberapa tahun yang lalu buku ini sempat jadi tren. Slogan yang diambil di dunia pendidikan ialah lifelong education, untuk memberikan motivasi kepada semua orang di semua lapisan umur. Kalau boleh, rebutlah pendidikan itu setinggi mungkin tanpa harus melihat batas usia. Saudara, realnya, kenyataannya benar, kita manusia ini akan terus belajar dan tidak akan pernah berhenti belajar, karena hanya kematian yang akan mengakhiri proses belajar kita. Nah, ini dari konsep dunia. Tapi saudara, mari kita beralih ke konsep sorga sehubungan dengan pendidikan, karena kita sedang belajar tentang sorga, pendidikan, dan pelajaran yang abadi yang akan kita pelajari. Dari sudut pandang Alkitab memberikan satu konsep di mana kita masih akan terus belajar setelah kita mati dibangkitkan. Ingat, fase yang baru ini kita akan lalui dengan satu proses pembelajaran sampai kekekalan. Ini hoax atau real? Mari kita belajar bersama-sama. Poin pertama yang akan kita pelajari ialah nasib orang mati. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara, tahap terakhir dalam jalur pembelajaran kita akan dimulai dengan kebangkitan. Ada satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari kebangkitan itu. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9. Yesus juga menjelaskan, makan dagingnya dan minum darahnya artinya kita harus menerima korban penebusannya di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tidak akan dibinasakan. Ingat, nasib orang mati ada dua. Jika kita percaya, selamat, tetapi orang yang mati bukan di dalam Tuhan akan dibinasakan. Namun saudara, saya percaya sahabat-sahabat yang mendengarkan channel ini adalah digolongkan kepada anak-anak Tuhan yang akan diselamatkan, oleh karena kita selalu percaya hanya kepada Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Nah saudaraku, pada saatnya nanti kita akan menerima anugerah yang akan bertahan terus sampai masa kekekalan, di mana kita akan terus belajar tentang anugerah Tuhan. Sekarang
Kita mungkin katakan, saya ini masih memiliki waktu yang terbatas. Tetapi kemudian, saat mana kita akan tinggal di dunia baru, Yesus akan berikan kita waktu yang tak terbatas. Kita akan belajar dengan Yesus sendiri tanpa batas. Luar biasa saudaraku. Inilah yang akan nanti kita alami tatkala kita berada di sorga. Kemudian poin kedua yaitu satu kehidupan yang baru. Ini lanjutannya. Kehidupan yang baru yang seperti apa yang akan kita alami nanti di sorga. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, ternyata hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu adalah perkara lama di dunia baru. Mungkin saat ini kita sedang melihat ada air mata. Oh, banyak korban-korban COVID-19. Ada perkabungan, ada ratap tangis. Tapi semuanya itu akan berlalu di kehidupan yang baru, saudaraku. Ada banyak mungkin halangan yang saya boleh katakan yang menghalangi kita saat ini, saat mana kita belajar di dunia ini. Kita mau coba capai keberhasilan, tapi ada saja tantangan-tantangan yang kita alami. Mungkin saja ada guru yang kita katakan, guru ini seperti inilah, tidak sempurna. Atau program pembelajaran yang masih kurang. Kemampuan intelektual yang mungkin terbatas. Ditambah lagi dengan masalah pribadi dan masalah-masalah keluarga, bahkan masalah-masalah lain yang ada di sekitar kita. Ini realnya di atas dunia ini. Semua rintangan, semua tantangan ini akan lenyap di dunia baru, di langit yang baru, di mana Tuhan siapkan tempat tinggal, di mana kita akan hidup selama-lamanya dalam kebenaran. Saudaraku, dosa dan kematian tidak akan ada lagi di sana. Jadi saudaraku, hidup kita akan menjadi sempurna di sana. Tidak akan ada lagi kekurangan dalam jalur pembelajaran yang baru kita saat itu. Kita akan diubahkan dan disempurnakan oleh Tuhan. Bahkan kemampuan intelektual kita juga akan lebih unggul. Dan itu tidak akan bisa kita bandingkan dengan kemampuan intelektual ketika kita ada di atas muka bumi ini. Oh, sungguh luar biasa. Inilah kehidupan yang baru yang disiapkan Tuhan kepada kita. Dan Paulus coba gambarkan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kata tak terkatakan ini tidak terlukiskan, bahkan yang sangat berharga di luar kata-kata. Anda bisa bayangkan, hanya dengan pikiran, tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Di luar daripada kata-kata kita, itulah yang disiapkan Tuhan untuk semua orang yang tetap setia. Tetaplah setia kepada Tuhan. Poin selanjutnya, kita akan belajar tentang nantinya. Kita akan tahu. Apa yang kita akan tahu nanti? 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, karena sekarang kita melihat dengan cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Luar biasa saudaraku. Inilah gambaran yang kita akan tahu nanti di sorga. Pada waktu penciptaan dunia, kalau kita boleh kembali, Tuhan mendirikan sekolah pertama di Eden. Sehingga Adam dan Hawa dan keturunannya mempelajari segala sesuatu tentang Tuhan di sana. Mereka belajar tentang dunia yang ada di sekitar mereka. Mereka juga belajar tentang alam. Dan bahkan mereka belajar tentang topik-topik yang lain. Dan setelah dunia yang diperbaharui, Tuhan juga ingin kita kembali melihat ke Eden yang diperbaharui, di mana mungkin kita akan sejenak melihat bagaimana luar biasanya Eden yang diperbaharui itu. Jadi setelah kita dibangkitkan, kita akan kembali ke sekolah yang tidak akan pernah berakhir, dan semua orang diajak untuk mendaftar di sana. Luar biasa, mendaftar di sana. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita bisa mendaftar kemudian diterima di sekolah ini? Bukankah inilah kerinduan kita? Kita mendaftar di sekolah kekekalan dan kita diterima di sana. Kita belajar tentang karakter Bapa sampai kekekalan. Syaratnya
terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi dengan iman. Dengan iman saudara, bukan dengan yang lain. Kita harus percaya sebelum kita lihat. Kita terima Yesus sebagai juru selamat walaupun mungkin kita tidak pernah lihat secara kasat mata. Kita hanya terima dengan iman. Kemudian yang kedua, kita percaya kepada janji-janji firman-Nya. Saudara, kadang-kala kita ragu dengan apa yang Tuhan sampaikan. Walaupun Dia sudah buktikan lewat mujizat-mujizat-Nya. Saat ini saya mau ajak, kalau kita rindu untuk mendaftar di sekolah ini dan diterima, kita akan belajar sampai kekekalan. Kita harus percaya mulai saat ini akan janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa yang ada di dalam firman-Nya. Kemudian kita harus hidup sesuai dengan terang yang kita miliki. Saudara, kita sudah memiliki terang. Terang itu kita dapatkan dari firman Tuhan. Dan kalau hanya sekedar menerangi diri kita, percuma saudara. Kita harus miliki terang ini dan kita harus hidupkan. Hidupkan itu berarti kita harus pantulkan kebenaran yang sudah kita miliki. Itu berarti kita adalah reflektor. Sumber terangnya ialah Yesus. Dan kita harus pantulkan kebenaran yang ada pada kita kepada semua orang. Ini yang nantinya kita akan tahu nanti saudaraku. Makanya kita perlu hidup mulai saat ini sesuai dengan terang yang kita miliki. Bagikan terang itu. Jangan kita egois. Dan yang keempat, kita harus bertahan sampai akhir. Oh saudaraku, kalau kita sudah berjuang sampai detik ini saudara, jangan pernah Anda berhenti di titik ini. Jangan pernah Anda puas sampai di sini. Masih ada perjuangan yang akan kita hadapi di depan. Bertahanlah, walaupun mungkin ada ujian, ada tantangan yang berat. Mungkin kita katakan ada corona di depan. Maju terus dengan iman. Kita yakini Tuhan sudah siapkan satu mahkota yang indah bagi saya dan saudara. Tempat tinggal abadi yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Karena itu, mari kita bertahan sampai kepada kesudahannya. Kemudian poin selanjutnya, sekolah setelah masa ini. Artinya, sekolah setelah masa di dunia ini. Setelah kita dibangkitkan, sekolah seperti apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita ikuti di sana? Di mana kita mendaftar di sana, kita jadi murid dan kita akan belajar sampai kekekalan. Sakaria 13 ayat 6 berkata, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Saudaraku, ayat ini begitu menyentuh. Yesus datang mau menjadi sahabat-sahabat manusia. Namun di tengah-tengah sahabatnya dia mendapatkan luka. Dan saudaraku, luka inilah bahkan kematiannya yang memberikan jaminan keselamatan untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, program pembelajaran dan isi dari buku pelajaran kita mungkin berbeda dengan yang kita pelajari di dunia ini. Karena di dunia ini dipengaruhi dengan dosa. Ini buku pelajaran mungkin di dunia ini kita belajar tentang biologi. Kita belajar biologi berarti kita akan belajar tentang makhluk hidup. Di mana makhluk hidup akan bertumbuh, berkembang dan mati. Tapi kita belajar biologi di sorga. Kita akan belajar di mana tidak ada kematian di sana. Tidak ada penyakit di sana. Tidak ada corona di sana saudara. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada penderitaan. Kita akan pelajari cara kerja semua keajaiban semua organisme di sana. Kita akan lihat, oh ternyata luar biasa Allah ciptakan. Dan kita belajar bukan seperti dunia ini. Kenapa pada akhirnya ada proses kematian? Tidak. Di sana tidak ada kematian. Bahkan kita akan belajar juga tentang ilmu hewan. Oh ada hewan buas, hewan pemangsa, bahkan saling memangsa satu dengan yang lain. Tapi hewan di sana saudara, tidak ada lagi yang menyerang dan membunuh satu dengan yang lain. Kita akan dapat belajar bahkan bersama-sama dengan hewan di sana. Tidak akan kita dapatkan sesuatu yang menakutkan dari hewan. Karena di sana berbeda saudaraku. Kemudian kita akan belajar juga tentang astronomi. Tapi beda dengan pembelajaran kita. Kita tidak lagi butuh teleskop. Kalau di dunia ini pakai teleskop untuk melihat bintang-bintang.
Tapi kita akan memiliki pengalaman yang berbeda, pengalaman yang baru, di mana kita akan melakukan perjalanan dari satu planet ke planet yang lain. Dan kita akan lihat, oh ternyata luar biasa alam semesta ini. Inilah pembelajaran yang sungguh luar biasa, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Nah saudaraku, di atas segala-galanya, subjek terpenting dari kurikulum yang akan kita pelajari di sana ialah rencana penebusan dan kasih Allah yang tak terbatas itu. Jadi saudara, kita ternyata juga akan belajar di sana tentang rencana penebusan dari kita manusia yang berdosa. Kita bahkan akan bisa bertanya, kenapa Yesus engkau mau mati bagi saya? Anda boleh setia dan tanyakan itu kepada Yesus nanti ketika kita bersama-sama di sana. Ini kita akan terus belajar di sana. Dan poin yang terakhir, kita akan belajar tentang guru besar itu sendiri, yaitu Yesus. Wahyu pasal 7 ayat 17 berkata, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudaraku, inilah guru agung kita. Inilah yang digambarkan dengan anak domba yang ada di tengah-tengah tahta. Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib kepada manusia. Mengajar adalah salah satu kegiatan utama Yesus. Bahkan ketika dia ada di muka bumi ini, dalam pelayanannya, dia senang mengajar. Nah, boleh buka dalam Matius pasal 5 ayat 2, Markus pasal 4 ayat 2, Lukas pasal 19, Yohanes pasal 6, dan seterusnya. Dan di sorga nanti, saudaraku, Yesus akan tetap menjadi guru di sekolah di mana kita hadir di sana dan belajar. Dia akan menjadi pembimbing kita dan akan menuntun kita untuk lebih memahami akan karakternya dan semua ciptaan-ciptaannya yang lain. Oh luar biasa saudara. Ternyata guru agung kita Yesus, dan kita akan bertemu langsung dengan dia. Kita akan belajar banyak tentang dia di sana. Kita akan memiliki waktu yang tidak terbatas untuk belajar sehingga Tuhan secara bertahap akan mengungkapkan kepada kita. Dan kita akan lebih mengetahui akan kemuliaannya yang tadinya kita mungkin sulit untuk pahami. Kita akan buktikan nanti di sorga. Semakin banyak kita belajar tentang karakternya, maka kita akan semakin mengaguminya saudaraku. Kita akan semakin intens, kita akan mengungkapkan bahkan lagu-lagu pujian untuk memuliakan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara, tanpa sadar mungkin saudara akan menyanyi dengan penuh kekaguman ketika saudara mendapatkan pembelajaran di sorga bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang akan kita belajar di sana saudaraku. Bukankah ini pembelajaran yang sungguh indah? Bukankah ini yang kita nanti-nantikan? Saudaraku, marilah kita tetap setia menjaga iman kita mulai saat ini sampai hari itu tiba. Saudara, atom terkecil yang mungkin kita pelajari di dunia ini, atau kita belajar tentang makhluk hidup, kemudian kita juga akan belajar tentang keindahan yang tak terbayangkan. Kita akan belajar tentang kegembiraan yang sempurna yang akan kita rasakan di sana. Saudara, kita akan belajar semua itu dari siapa? Dari guru besar agung. Guru besar kita yaitu Yesus yang senang menggembalakan kita. Oh saudara-saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk hari itu. Pena inspirasi dalam buku The Story of Redemption, chapter 67. Halaman 432 berkata, di sana pikiran yang abadi akan mempelajari dengan kegembiraan yang tidak pernah gagal keajaiban kekuatan kreatif, misteri cinta yang menebus. Setiap kemampuan akan dikembangkan, setiap kapasitas akan ditingkatkan. Memperoleh pengetahuan tidak akan melelahkan pikiran atau menghabiskan energi. Lihat saudara, ketika kita belajar di sana, kita akan terus rindu, haus. Kalau mungkin di dunia ini kita bosan belajar, tapi di sorga nanti tidak ada pikiran yang lelah untuk belajar. Tidak ada energi yang terkuras untuk belajar di sana. Di sana akan ada hal-hal yang termegah,
yang akan kita jalankan. Aspirasi tertinggi kita akan capai di sana. Bahkan ambisi tertinggi akan terwujud. Dan masih akan muncul ketinggian baru yang akan kita coba capai, saudaraku. Keajaiban baru akan dikagumi. Kebenaran baru akan kita pahami. Objek segar untuk memunculkan kekuatan pikiran dan jiwa dan tubuh akan kita peroleh di dalam kerajaan sorga. Oh saudaraku, bukankah ini gambaran yang sungguh luar biasa? Siapkah saudara ke sorga? Jika saudara siap, itu berarti saudara juga siap mendaftar di sekolah, di pendidikan di sana, di mana kita akan belajar tanpa batas, belajar terus dan belajar terus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih karunia-Mu yang tak terbatas sudah dianugerahkan kepada kami, sehingga kami melalui waktu yang sungguh luar biasa. Kami boleh belajar saat ini, kami boleh perdalam akan sorga, pendidikan, dan pembelajaran yang tak berkesudahan di sana. Tuhan, terima kasih untuk gambaran yang indah yang Kau berikan di akhir daripada pembelajaran kami di triwulan yang terakhir di tahun 2020. Biarlah ini akan berikan semangat rohani tersendiri bagi umat-umat Tuhan. Kami akan semakin setia karena kami rindu untuk berada di sorga dan belajar tentang karakter-Mu yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau akan mampukan kami untuk memahami lebih dalam akan pelajaran yang sudah kami pelajari. Inilah doa kami Tuhan, hamba berdoa dan mohon berkat untuk umat-umat Tuhan, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran, dan kita boleh mencapai sorga. Kita akan hidup selama-lamanya abadi. Selamat menyongsong tahun baru. Yesus akan menyertai kita semua.